Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda terkait dengan persiapan yang sama-sama menunggu ya kita ya. Saya termasuk KPM dampingan ini telah menunggu kapan kira-kira PKH tahap pertama tahun 2023 cair. Nah, apa sih syarat agar PKH tahap pertama ini bisa cair dan bisa diterima oleh para KPM? Kita akan flashback kembali apa saja syarat yang dibutuhkan agar bantuan PKH ini bisa cair di masing-masing KPM penerimanya. Oke ya, bagi Anda yang ingin mereview lagi apa saja syarat agar PKH tahap pertama tahun 2023 bisa cair dan bisa Anda terima, Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, apalagi Anda hanya membaca thumbnailnya saja. Oke, mohon perhatiannya, mohon kebijakannya untuk sama-sama menonton hingga penuh agar Anda tidak gagal paham atas apa yang saya informasikan di kesempatan video kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena dukungan Anda tentu saya bisa lebih bersemangat lagi dan dukungan Anda untuk membangun channel Inspirasi Oktara agar bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan channel kita tercinta. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Mohon dukungannya untuk bersama-sama membangun channel Inspirasi Oktara agar lebih besar lagi dan tentunya lebih baik lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar, tidak perlu bertele-tele. Terkait dengan apa saja sih syarat agar PKH tahap pertama tahun 2023 bisa Anda terima dengan lancar, karena tentunya cair atau tidaknya PKH ini membutuhkan syarat. Jadi tidak semua orang bisa menerima ya, tidak semua orang misalkan saya kurang mampu, saya miskin, saya kok tidak menerima PKH. Karena setiap orang yang tidak mampu atau orang miskin semuanya tidak bisa 100% menerima PKH, dan tentunya karena semua tidak bisa menerimanya, maka itu ada syarat-syaratnya. Kira-kira apa syaratnya? Oke. Yang pertama, bantuan PKH bisa cair itu ini yang pertama, bantuan PKH bisa cair syarat pertama adalah sudah pada waktu penyalurannya atau sudah keluar SK dan jadwal penyaluran. Nah, ini yang sedang kita tunggu bersama. Syarat agar PKH bisa cair adalah sudah ada jadwal penyalurannya dan SK yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Memang kita sayangkan bersama di sini, untuk penyaluran PKH tahun 2023 ini molornya luar biasa. Biasanya di setiap tahunnya, di awal tahun, itu Presiden Joko Widodo ini gencar-gencarnya untuk menginstruksikan kepada kementerian-kementerian yang menyalurkan bantuan sosial untuk segera disalurkan bantuannya. Karena memang KPM ini sudah sangat membutuhkan untuk bisa dimanfaatkan sesuai dengan komponen yang dimiliki, sesuai dengan manfaat dari bantuan tersebut. Nah, sampai saat ini belum ada instruksi khusus dari Bapak Presiden, dan juga untuk saat ini belum ada kabar dan tanda-tanda terkait dengan akan dilakukannya penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023. Apalagi ketika kita mengecek menu cek bansos, ternyata belum ada perubahan di menu-menu untuk bantuan sosialnya. Biasanya sudah ada keterangan SK calon penerima, tetapi yang terjadi keterangannya masih lama, yaitu masih seputar bantuan tahap 4 tahun 2022. Itu artinya ya kita berharap semoga segera ada perubahan dan ada jadwal. Apalagi untuk wilayah Jawa Timur ini masih sampai tanggal 21 pemeriksaan BPK ya, pemeriksaan BPK ke Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan penyaluran bantuan sosial di wilayah Jawa Timur. Semoga setelah tanggal 21 sudah ada kejelasan dan sudah ada SK yang turun dari Kementerian Sosial untuk calon penerima bantuannya. Oke. Selanjutnya syarat yang menjadi syarat ya, yang menjadi syarat agar PKH tahap 1 bisa cair, yaitu masuk ke dalam DTKS. Jadi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan PKH, syarat pertama itu adalah Anda harus sudah masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Bagi yang belum masuk DTKS, ya syaratnya harus datang ke operator desa, operator kelurahan yang mengurus masalah DTKS atau melalui aplikasi Usul Sangga. Tetapi saran saya yang paling simpel adalah Anda langsung datang saja ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan. Selain untuk mengenal pihak desa,
Lalu manfaat selanjutnya ketika ada data feedback dari pusat, maka ketika ada verifikasi ulang, maka desa ini sudah tahu kondisi ekonomi Anda, sudah tahu dan mengenal Anda, maka secara otomatis enak ya untuk melakukan survei ulangnya. Jadi seperti itu. Harus ada di dalam DTKS terlebih dahulu. Selanjutnya syarat agar PKH tahap 1 bisa cair yaitu harus memiliki komponen. Ya, komponen yang kita tahu ada 3 di dalam PKH, yaitu komponen kesehatan terdiri dari kategori ibu hamil maupun anak usia 0 sampai 6 tahun. Lalu untuk komponen kedua yaitu pendidikan, anak SD sampai SMA, dan komponen ketiga komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lanjut usia minimal 60 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Selanjutnya, syaratnya data yang ada di dalam satu KK ini harus sudah padan dengan kependudukan dan catatan sipil, termasuk juga Anda yang lansia, yang anak sekolah, maupun ibu yang sedang memiliki anak balita. Ini semuanya data di dalam satu KK tidak boleh ada yang tidak valid atau tidak padan dengan kependudukan dan catatan sipil. Tambahannya bagi yang bersekolah, ini datanya harus padan antara Dapodik dengan DTKS. Itu ya, antara Dapodik, DTKS, Dukcapil, semuanya tidak boleh ada yang bermasalah. Yang sering terjadi PKH anak sekolah ini tidak cair, bukan karena dikurangi, tetapi adanya data yang mungkin belum padan antara Dapodik dengan DTKS-nya. Maka bagi yang belum padan, ini harus dipadankan melalui operator desa maupun operator kelurahan. Jadi Anda tidak bisa mengupdate sendiri karena masyarakat tidak bisa diberikan akses ya secara bebas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya yang menjadi syarat agar PKH pertama tahun 2023 bisa cair adalah Anda bukan sebagai golongan yang dilarang untuk menerima bantuan sosial. Sering saya jelaskan, golongan yang dilarang untuk menerima bansos itu golongan yang seperti apa? Yang pertama, golongan yang berprofesi sebagai PNS, ya baik itu PNS maupun P3K ya, ASN, aparatur sipil negara. Ya, bagi yang berprofesi sebagai PNS ataupun P3K, termasuk juga pensiunan PNS, ini tidak bisa memperoleh bantuan sosial. Secara otomatis Anda akan gugur oleh sistem dan terbaca exclude pekerjaan, seperti itu. Selanjutnya yang dilarang adalah mereka yang berstatus sebagai TNI maupun Polri. Ya, ini tidak boleh menerima bantuan sosial. Lalu juga ada pegawai BUMN yang ini tentunya tidak boleh menerima bantuan sosial dan juga masyarakat yang sudah sejahtera atau sudah kaya, sudah mampu. Nah, otomatis ini akan terbaca exclude sejahtera. Nah, ini adalah beberapa golongan yang dilarang atau tidak boleh memperoleh bantuan sosial. Itu ya syaratnya. Jika Anda termasuk kategori yang dilarang untuk menerima bantuan sosial, maka tidak perlu berharap Anda bisa menerima bantuan PKH di tahap pertama. Gitu. Selanjutnya, bagi Anda yang memenuhi semua syarat ya, baik Anda ini keluarga yang kurang mampu, ya keluarga kurang mampu intinya keluarga prasejahtera, lalu Anda masuk ke dalam DTKS, memiliki komponen dan lain sebagainya, intinya Anda sesuailah syarat ya, kepesertaan Anda ini sangat layak untuk menerima bantuan, sudah masuk DTKS dan lain sebagainya, data valid. Syarat yang sangat menentukan agar PKH tahap pertama bisa cair adalah nama Anda ini dipilih kembali atau dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang nantinya akan masuk di dalam SK. Ya, nama-nama yang ter-SK kan oleh Kemensos adalah nama-nama yang pasti dipilih dari DTKS dan tentunya ini tergantung dari rezeki masing-masing penerima manfaat. Kita tahu bahwa PKH sekali lagi ini dipilih sejumlah 10 juta KPM seluruh Indonesia. Jadi ketika ada keluarga kurang mampu di DTKS yang jumlahnya lebih dari 10 juta KPM, maka otomatis ini sistemnya adalah rezeki-rezekian. Maksudnya apa? Jadi ya giliran jika misalnya rezekinya mendapatkan kuota masuk ke dalam kuota 10 juta ya rezekinya, tapi jika misalnya belum dipilih, maka otomatis Anda harus lebih bersabar lagi, seperti itu ya. Setiap penyaluran pasti ada penambahan maupun pengurangan KPM. Yang jelas jika ada pengurangan ini mungkin adanya keluarga yang sudah sejahtera atau ada yang meninggal dunia, maka untuk kekurangannya ini juga akan diambil dari DTKS yang memenuhi syarat. Yang jelas setiap penyaluran ini kuota targetnya adalah 10 juta KPM. Oke, itu adalah informasi terkait dengan apa saja syarat yang dibutuhkan agar PKH tahap pertama bisa cair.
Yang jelas pada intinya pasti Anda, bertanya kapan cairnya. Semoga saja memang, ada jadwal yang keluar setelah pemeriksaan BPK selesai, khusus di Jawa Timur ini tanggal 21 Februari. Oke, berita ini sekali lagi bukan untuk mem-PHP Anda, ini adalah sekedar informasi dan berbagi, cerita, sharing terkait dengan persiapan-persiapan syarat agar PKH tahap pertama cair. Sehingga ketika nanti Anda termasuk orang yang tidak cair, ya Anda harus mempelajari apa saja, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, apakah rezekinya atau tidak. Jadi seperti itu. Oke ya, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.